Di awal pekan perdagangan, indeks harga saham gabungan ditutup sumringah di zona hijau. Pada Senin 12 Oktober, IHSG resmi menguat 6 hari beruntun, naik 0,7% ke level 5.093. Dalam satu pekan, IHSG menguat 2,7%. Investor mendapat angin segar secara bertubi-tubi. Pekan lalu, investor dibuat percaya diri masuk ke pasar saham dengan diketoknya Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR. Di awal pekan ini, kabar baik datang dari pengumuman pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghentikan pembatasan sosial berskala besar PSBB ketat dan kembali memberlakukan PSBB transisi. Mulai berlakunya PSBB transisi direspon positif pelaku pasar, terutama untuk saham-saham yang berkaitan dengan mal dan retail. Indonesia berlomba dengan waktu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satu yang sedang dikejar adalah negosiasi final untuk mendapatkan vaksin corona dari Inggris buatan AstraZeneca dan Oxford University. Untuk mendapatkan 100 juta dosis vaksin dari negeri Ratu Elizabeth itu, pemerintah menyiapkan pengadaan uang muka sebesar 250 juta dolar AS. Pemerintah juga melakukan finalisasi dengan beberapa supplier seperti 143 juta dosis vaksin dari Sinovac yang turut bekerja sama dengan Bio Farma. Kemudian, Sinopharm sekitar 15 juta dan CanSino sekitar 100 ribu di akhir 2020 dan 15 juta tahun depan. Sementara itu untuk tahun 2021, pemerintah menyiapkan vaksin sekitar 270 juta dosis untuk 135 juta orang. Meski harga berbagai komoditas sedang tertekan, harga minyak sawit mentah atau CPO malah menguat signifikan. Pada Senin 12 Oktober 2020, harga CPO melesat 3% ke level Rp3.004 Malaysia per ton. Level psikologis baru itu menyamai posisi harga CPO pada Januari 2020. Harga CPO terus mengalami rally dan cenderung kokoh berada di rentang level tertingginya sejak bulan Februari lalu. Adanya potensi La Nina di Asia Tenggara beberapa bulan mendatang menjadi ancaman bagi pasokan minyak nabati unggulan RI dan negeri jiran. Alhasil membuat harga CPO ikut terkerek tinggi. Dalam jangka pendek, sentimen positif pengerek pasar adalah adanya fenomena pembelian minyak sawit dalam jumlah besar untuk meningkatkan stok di India menjelang perayaan Diwali November nanti. Beberapa bulan sejak ditetapkannya pajak pertambahan nilai bagi produk digital, perusahaan berbasis internasional, pemerintah mulai mendapatkan setoran. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, ada 6 wajib pajak perusahaan internasional yang ditunjuk memungut PPN 10%. Dengan total setoran senilai 97 miliar rupiah, perusahaan pemungut PPN gelombang pertama yang telah menyetorkan PPN mulai dari Netflix hingga Google. Saat ini, total perusahaan digital yang menjadi pemungut PPN wajib di Indonesia sebanyak 36 perusahaan. Semua perusahaan ini ditunjuk melalui 4 gelombang oleh Dirjen Pajak. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian di seluruh dunia tertekan. Gelombang pemutusan hubungan kerja harus menjadi pil pahit kala pandemi. Teranyar, sebanyak 24.000 pekerja sektor retail pakaian di Inggris terancam di PHK. Setelah pemilik Edinburgh Woolen Mill kesulitan memperjuangkan bisnis warisan keluarga, Philip Day, pemilik EWM Group, berencana menunjuk administrator untuk merestrukturisasi perusahaan dan mempertimbangkan menjual sebagian bisnis. Ini berarti manajemen menyerahkan kendali kepada administrator dan proses restrukturisasi dapat berakibat pada penutupan bisnis. Menurut manajemen, COVID-19 telah menghancurkan penjualan pakaian dan mempercepat peralihan ke e-commerce yang sudah merugikan toko fisiknya beberapa waktu belakangan.